Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mengatakan, Faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-mani. Dan semua benda cair yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang adalah najis, kecuali mani. Beliau menjelaskan di sini bahwasanya semua benda cair yang keluar dari kubul kita atau dari dubur kita, maka itu adalah najis. Dan hal ini mencakup benda cair yang keluar secara normal, misalnya adalah tinja, kencing, kemudian wadi, yaitu yang biasa keluar setelah kencing. Kadang-kadang kita sudah kencing, kemudian sudah selesai, kemudian keluar lagi ada cairan setelah itu. Bukan kencing, tapi mirip kencing. Itu namanya wadi. Atau juga madhi. Madhi adalah cairan yang keluar saat kita membayangkan senggama. Itu cairan yang keluar namanya disebut sebagai madhi. Ini adalah contoh cairan yang keluar dari kubul atau dubur kita secara normal. Dan juga mencakup cairan yang keluar secara tidak normal, secara tidak biasa. Misalnya adalah darah. Keluarnya darah dari kemaluan itu tidak normal. Kecuali bagi wanita, darah haid itu normal. Tapi darah istihadah itu tidak normal. Dan juga qaih atau nanah yang keluar dari kemaluan kita, ini juga sesuatu yang tidak biasa. Dan kalau benda-benda itu keluar dari salah satu dari kemaluan kita, baik yang depan maupun yang belakang, maka itu dihukumi najis. Dan tentunya saat kita mengatakan kencing najis atau tinja najis, kemudian madhi juga najis, ini semuanya ada dalilnya. Kenapa? Karena dalam agama kita al-aslu fil asya' at-taharah. Hukum dasarnya segala sesuatu itu suci. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya benda A barang A, benda A barang B adalah najis kecuali kalau memang ada dalilnya. Maka untuk tinja misalnya, maka dalam sebuah hadis riwayat Anas, hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam idza tabarraza ataituhu bima'in fayaghsilu bihi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau buang air, kalau beliau buang hajat, maka saya mendatangi beliau dengan air. Saya membawakan air untuk beliau, maka beliau membersihkan najis dengan air itu. Ini menunjukkan bahwasanya ketika beliau buang air besar, maka beliau membersihkan diri dari najisnya tinja dengan air yang dibawakan oleh Anas bin Malik. Dan ini menunjukkan bahwasanya tinja itu adalah najis yang harus dibersihkan. Sedangkan kencing juga dicakup oleh hadis Anas bin Malik yang tadi. Karena tabarraza itu tidak khusus untuk buang air besar, tapi dia maknanya lebih umum, yaitu buang hajat, baik hajat besar maupun hajat kecil. Buang air besar maupun buang air kecil semuanya tercakup oleh hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari, dan juga ditegaskan oleh hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang orang Badui yang kencing di masjid. Dalam hadis masyhur ini Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk tenang, tidak perlu menghardik atau mengusir si Badui, tapi biar tenang dia menyelesaikan kencingnya, kemudian baru perintahkan para sahabat untuk menyiram kencing tersebut dengan air. Ini jelas menunjukkan bahwasanya kencing itu najis, sehingga harus disucikan. Adapun madhi, maka dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an, aku adalah seorang pria yang banyak keluar madhi. Ya, madhi adalah cairan yang keluar saat kita membayangkan senggama atau yang semacamnya. Beliau mengatakan, maka saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, maka saya minta Al-Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Maksud beliau adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad. Maka jawaban Rasulullah SAW adalah, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Hendaknya Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang seperti Ali yang keluar madhi, hendaknya mereka mensucikan zakarnya dan wudu. Jadi cuci zakarnya dan wudu. Ini artinya madhi itu najis dan keluar madhi itu membatalkan wudu. Hadis ini Nabi Muhammad SAW mengumpulkan antara
taharah minan najas, yaitu dengan membersihkan zakar, kemudian wudu yang merupakan taharah minal hadath. Keduanya dikumpulkan dalam satu tempat. Kemudian wadi adalah cairan yang keluar setelah kencing. Ini juga dihukumi najis oleh para ulama karena dia keluar setelah kencing, jadi mirip dengan kencing pula. Maka hukumnya pun sama dengan hukum kencing. Nah, ini semuanya adalah najis dengan dalil-dalil yang kuat. Demikian juga darah dan nanah ya, yang nanti kita akan jelaskan. Kalau dia keluar dari bagian lain tubuh ya, selain kemaluan pun dia juga najis. Terutama darah. Kalau nanah itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama, nanti kita akan bahas insyaallah. Ya, tapi yang kita maksudkan di sini adalah bahwasanya kalau keluar dari kemaluan kita darah dan nanah, maka itu juga terhitung sebagai najis. Kemudian beliau mengatakan illal mani, kecuali mani. Mani itu cairan, maka ini yang tidak dihukumi najis. Kenapa? Karena yang pertama, segala sesuatu itu suci. Hukum dasarnya adalah suci. Maka kita katakan mani suci karena hukum dasarnya suci, segala sesuatu suci, kecuali kalau ada dalilnya. Dan justru dalil-dalil menunjukkan bahwasanya mani ini tidak najis. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yadhhabu fayusalli fi. Dahulu saya mengerik mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau keluar dan salat dengan pakaian itu. Mengerik adalah menggaruk, yang membersihkan dengan sesuatu yang keras, dengan benda padat. Di sini beliau tidak mencuci. Meskipun tentunya mencuci lebih baik, lebih sempurna. Tapi beliau kadang-kadang mencukupkan diri dengan mengerik saja mani yang sudah mengering dari pakaian Rasulullah SAW. Dan kata para ulama, jika demikian maka berarti mani itu tidak najis. Karena mengerik itu tidak membersihkan secara tuntas. Kalau seandainya itu najis, maka tentunya Aisyah akan mencucinya dan tidak mencukupkan diri dengan mengeriknya saja. Maka ini adalah dasar yang menjadi landasan kenapa dikatakan bahwasanya mani itu tidak najis. Dan ketika beliau mengatakan wa kullu ma'i, dan setiap cairan, berarti yang tidak cair maka dia tidak najis. Artinya kalau ada benda padat yang keluar dari salah satu dari kedua kemaluan kita, misalnya kerikil, maka kerikil ini tidak najis, tapi disebutnya mutanajis. Atau misalnya kalau ada cincin emas yang keluar karena ditelan, kemudian dia keluar, maka dikatakan dia bukan najis, tapi dia mutanajis, dia bisa dicuci, bisa dibersihkan, bisa disucikan dengan dicuci, maka cincin itu nanti bisa dipakai. Itu adalah cincin yang kembali suci. Dan kalau ada logam atau emas yang keluar, maka itu juga bisa dibersihkan dan kembali suci. Nah, ini adalah penjelasan untuk paragraf pertama dari pasal ini. Demikian Allah Ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan teruskan pembahasannya pada sesi yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.